Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Tahu hukum syariat Islam. Apa sih hukum syariat Islam itu dan apa saja akan kita pelajari bersama-sama. Marilah kita mulai belajar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian hukum syariat Islam. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan menurut arti istilah adalah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, larangan, atau membolehkan sesuatu atau menjadikan suatu sebab, syarat, atau menghalang bagi sesuatu hukum. Sedangkan syariah adalah sumber hukum atau kumpulan aturan yang ditetapkan Tuhan melalui Al-Quran dan dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi hukum yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yang namanya hukum itu apaan? Hukum adalah sesuatu yang ditetapkan kepada sesuatu tersebut. Kita menghukumi sesuatu, singkatnya kita menghukumi sesuatu. Tetapi kita menghukumi sesuatu itu tidak boleh sembarangan. Tentu harus ada dasar-dasarnya. Dan dasar-dasar hukum syariat Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Terus jadi bisa dikatakan bahwa syariat Islam menurut Islam berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Tuhan atau kepada Allah Ta'ala. Jadi sumber hukum tadi yang telah disebutkan pertama itu dari Al-Quran, hukum-hukum Islam sumbernya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah tujuannya apa? Yaitu berhubungan dengan apa? Hukum-hukum Islam bisa dengan akidah, kepercayaan, ataupun muamalah, amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui untuk manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Artinya hukum-hukum syariat Islam itu dibuat untuk manusia agar bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Jadi bisa disimpulkan syariat Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana ibadah kita kepada Allah, akan tetapi mengatur segala aspek kehidupan kita, baik hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Itu semua aspek dijalankan di dalam aturan Islam, terdapat dalam aturan Islam. Termasuk kalau dalam Islam masuk kamar mandi ada doanya, ketika kita bersin ada doanya, semuanya ada aturan-aturannya. Tinggal bagaimana kita menjalankannya, mau enggak kita menjalankan syariat Islam tersebut. Yang kita tahu yang namanya peraturan tentu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Nah, di sini akan disebutkan macam-macam hukum dalam Islam. Hukum Islam dibagi menjadi 7. Yang pertama wajib. Sesuatu dikatakan wajib. Apa itu wajib? Wajib ialah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan, disiksa jika ditinggalkan. Artinya harus dikerjakan. Sedangkan sunnah, yang kedua sunnah adalah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan, namun tidak disiksa jika ditinggalkan. Hukumnya apa itu? Sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya enggak apa-apa. Mubah itu apa? Perbuatan yang tidak diberi pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Boleh-boleh saja, silahkan.
Haram ialah perbuatan yang diberi siksa jika dikerjakan dan diberi pahala jika ditinggalkan. Jadi ini yang keempat hukum tadi, ada 7 semuanya. Ini 4 terlebih dahulu, wajib, sunnah, mubah, haram. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat duha hukumnya sunnah. Mubah, apa contohnya? Mubah seperti makan, boleh makan yang enak, boleh makan yang mahal, boleh yang boleh yang murah, itu disesuaikan. Terus haram, ya tadi banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah makruh atau dibenci, ialah perbuatan yang diberi pahala jika ditinggalkan namun tidak disiksa jika dilakukan. Ini makruh. Keenam, sahih, ialah kondisi yang terkait dengan keberlangsungan atau keteranggapan sesuatu. Jadi sesuatu tersebut dianggap ada atau benar kalau disahihkan. Kemudian yang ketujuh adalah batal, ialah kondisi yang tidak terikat dengan keberlangsungan atau keteranggapan, artinya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini penjelasannya, wajib adalah perbuatan yang jika dilakukan akan diberi pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Hukum wajib diberlakukan jika terdapat perintah syariat yang mutlak seperti perintah sholat 5 waktu. Maka hukumnya wajib. Setiap orang, apalagi yang udah mukallaf, artinya yang orang yang udah balik, yang udah terbebani, maka wajib menjalankan sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang wajib. Yang kedua, sunnah, ialah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa. Hukum sunnah ini timbul dari sebuah perintah yang sifatnya tidak mutlak. Contohnya bisa kita saksikan penggambarannya dalam pensyariatan sholat tarawih, di mana pada suatu malam Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tarawih. Begitupun di malam berikutnya. Jadi Nabi sholat tarawih setiap malam, namun di malam ketiga meski sudah ditunggu oleh para sahabat, nah namanya para sahabat, oh Nabi nih ngerjain sholat tarawih terus, ya udah para sahabat ikut sholat juga. Nabi tidak pergi ke masjid pada malam ketiga. Nabi tidak pergi ke masjid yang biasanya 2 malam sebelumnya Nabi melaksanakan sholat tarawih. Teladan Nabi di malam pertama dan kedua merupakan perintah, namun perintah tersebut batal kemutlakannya di malam yang ketiga. Perintah yang tidak mutlak semacam inilah yang membuahkan hukum sunnah, biar tidak memberatkan umatnya juga. Kalau misalkan Nabi tiap malamnya sholat tarawih di masjid terus-terusan, takutnya para sahabat pada saat itu menganggap bahwa sholat tarawih tersebut hukumnya wajib. Oleh karena itu di sini Nabi pada malam ketiga tidak pergi ke masjid, biar sholat tarawih tersebut tidak dianggap wajib oleh para sahabat. Berikutnya adalah mubah, ialah status untuk perbuatan yang dilakukan atau tidak berkaitan dengan pahala dan siksa. Hukum mubah ini timbul diantaranya dari pernyataan syariah yang mengisyaratkan kebebasan bagi manusia, seperti surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya makanlah kalian semua dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rizki pada kalian. Kata makanlah, kulu di sini makanlah, di atas bukanlah perintah tetapi pernyataan bahwa manusia bebas memakan apapun yang baik bagi diri mereka. Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya hukum mubah ini bukanlah bagian dari hukum taklif, karena sifatnya bukanlah menuntut, hanya membebaskan. Namun demikian, mubah ini bisa berpotensi untuk berubah status hukumnya jika ada unsur lain, seperti jika tidak makan bisa menimbulkan kematian, maka makan tersebut menjadi wajib. Jika makan diniati untuk mendapatkan kekuatan beribadah, maka dihukumi sunnah. Jika makan berlebihan, maka menjadi makruh dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kayak makan tadi, makan bisa dihukumi wajib, makan pun bisa dihukumi sunnah, pun makan bisa dihukumi makruh sesuai kondisi yang ada. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya makan menjadi wajib, kalau tidak makan dia akan
mati, maka makan tersebut hukumnya wajib. Kalau setiap ibadah kita atau setiap makan kita niatkan untuk supaya kita kuat menjalankan ibadah, maka itu menjadi hukumnya sunnah dan berpahala bagi kita. Tapi kalau berlebihan makanya itu dimakruhkan. Jadi seperti itu. Mari kita niatkan segala aktivitas kita untuk beribadah sehingga menimbulkan hukum sunnah, yang mana sunnah adalah jika kita kerjakan mendapatkan pahala. Berikutnya adalah haram. Haram ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Hukum haram ini timbul dari larangan yang sifatnya mutlak seperti surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina karena sesungguhnya zina itu kotor dan seburuk-buruknya jalan. Selanjutnya makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dilakukan tidak akan mendapatkan siksa. Hukum makruh ini berasal dari larangan yang sifatnya tidak mutlak. Contohnya larangan Nabi Muhammad SAW terkait sholat di area yang biasa dilintasi oleh kawanan unta. Larangan ini sifatnya tidak mutlak karena bukanlah sholatnya itu sendiri yang dilarang oleh Rasulullah, namun potensi was-was terinjak unta yang menimbulkan larangan tersebut. Atau seperti yang di video sebelumnya, yaitu menggunakan air yang musammas atau air yang panas karena terkena sinar matahari. Dihukumi oleh para ulama itu hukumnya makruh menggunakan air panas kena sinar matahari untuk bersuci. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakitnya. Meskipun wudhu menggunakan air musammas sah-sah saja. Silakan nanti dilihat di video tentang fikih, tentang macam-macam alat untuk bersuci. Dan yang terakhir, ini sebagian ulama tidak memasukkannya, tapi kami coba masukkan di sini, yaitu khilaful aula. Ini bisa kita simak pada pemaparan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarah Jami'ul Jawami. Fa innal amra bi syai'i yufidun nahya an tarkihi fa khilaful aula. Artinya, maka sesungguhnya perintah melakukan sesuatu bermakna larangan untuk meninggalkannya. Adanya perintah berarti pemahaman kebalikannya adalah kita harus meninggalkan apa yang dilarangnya tersebut. Inilah khilaful aula. Contohnya kayak gini, khilaful aula hanya merupakan kondisi menyia-nyiakan keutamaan, seperti seseorang yang terbangun di tengah malam tetapi tidak melaksanakan sholat tahajud padahal dia mengetahui kesunahan sholat tahajud. Maka ini khilaful aula. Kita tahu keutamaan suatu ibadah meskipun hukumnya sunnah, tapi kita enggak menjalankan, nah itu juga termasuk ke khilaful aula. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.